Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 yang beranggotakan Birrul Walidain, Maulidia Amanda Putri, Iftahul Fadlan, dan Alzazlia Sari. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja dari kelompok kami tentang heuristic evaluation. Yang dimana yang pertama yaitu ada pendahuluannya. Samsat adalah sistem administrasi menunggal satu atap. Kata Samsat diambil dari bahasa Inggris, yaitu One Stop Administration Service Office. Samsat merupakan suatu sistem administrasi untuk mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat. Yang dimana Samsat di Indonesia merupakan bentuk dari kerjasama antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, PT Jasara Harja Pesero. Fungsi Samsat untuk masyarakat yaitu di sini masyarakat jadi ikut andil dalam pemasukan uang negara, menjaga ketertiban lalu lintas, memiliki kondisi jalan yang baik, angkutan umum yang terintegrasi dan masih banyak lagi. Tujuan dan fungsi Samsat yaitu memberikan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, Ranmor memberikan pelayanan pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan kepengurusan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan. Kini sudah ada beberapa pelayanan Samsat yang bisa digunakan oleh masyarakat, yaitu Samsat Induk, Samsat Utama, yang berfungsi untuk layanan paling pertama, yang di mana masih menggunakan sistem konvensional. Samsat Drive-Thru, yang merupakan pelayanan bagi wajib pajak untuk tidak perlu turun dari kendaraan. Samsat keliling memberikan kemudahan menemui masyarakat atau sistem jemput bola. Gerai Samsat yang berada di tempat pelayanan publik atau tempat berkumpulnya masyarakat seperti pusat perbelanjaan atau mall, Samsat dan Samsat online, dan Samsat digital. Selanjutnya ada daftar user. Yang pertama usernya ini ada masyarakat wajib pajak. Masyarakat wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak, serta mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Contohnya seperti wajib pajak kendaraan bermotor. Yang pertama, yang di sini ada persona yang dimana nama usernya adalah Ibrahim. Kebutuhannya itu adalah agar memperpanjang masa aktif pajak kendaraan agar tidak ditilang oleh pihak berwajib. Solusinya membayar pajak kendaraan agar STNK mobil atau motor tidak mati, agar tidak ditilang oleh pihak berwajib, maka masyarakat wajib bayar pajak melengkapi surat-surat kendaraan yang diantara telah membayar pajak. Di sini ada keterangan Ibrahim, yaitu Ibrahim adalah seorang lelaki parubaya yang sudah memiliki keluarga. Ibrahim berumur 38 tahun. Ia bekerja sebagai PNS dari tahun 2016 hingga sekarang. Selain bekerja, Ibrahim juga memiliki usaha lain untuk menambah penghasilannya. Yang dimana di sini ada Ibrahim umurnya 38 tahun, pekerjaannya PNS, sudah menikah, lokasi tempat tinggalnya ada di Aceh Besar, Darussalam. Selanjutnya kita akan masuk ke rangkuman temuan dan rekomendasi Page Login. Yang pertama hasil dari Page 5 second test yang pertama itu ada pada halaman tampilan login, yang dimana di sini terdapat fitur nomor telepon, fitur kata sandi, fitur masuk, fitur daftar akun, dan fitur lupa kata sandi. Apa sih fungsi untuk halaman ini? Untuk halaman login berfungsi untuk masuknya user, yang dimana akun yang sudah didaftar atau nomor telepon dan kata sandi yang telah terverifikasi oleh akun yang telah terverifikasi oleh aplikasi Sinyal akan bisa masuk langsung ke aplikasinya. Apa saja sih yang bisa dilakukan pada halaman ini? Karena ini merupakan tampilan login, jadi yang bisa dilakukan adalah memasukkan akun yang telah didaftarkan user. Yang dimana nomor telepon yang kita telah daftarkan, kita bisa ketikkan di form nomor telepon, dan kata sandi yang sudah kita daftarkan dan sudah terverifikasi berhasil, maka akan kita masukkan ke form kata sandi. Setelah kita masukkan, maka kita akan menambahkan tombol masuk. Menekankan maksudnya setelah kita masukkan semua
nomor telepon dan kata sandi, kita menekan tombol masuk, maka otomatis kita akan dialihkan ke halaman yang selanjutnya. Sekian, terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan menjelaskan halaman daftar akun. Nah, ini merupakan sebuah halaman daftar akun pada aplikasi Signal. Halaman ini berfungsi sebagai jika user belum mempunyai akun di aplikasi Signal, maka user harus melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu. Nah, adapun pada aplikasi Signal ini untuk melakukan pendaftaran akun memerlukan NIK eKTP, kemudian nama sesuai eKTP, alamat email, nomor telepon, dan juga user harus membuat kata sandi untuk akun user tersebut. Nah, dari segi desain yang menurut kami melakukan penyimpangan atau pelanggaran dari prinsip Don Norman, yaitu di bagian simplify, yang melanggar yaitu penamaan nama fitur yang sangat panjang di satu halaman. Nah, solusi yang kami rekomendasikan yaitu harusnya ini dibagi menjadi 2 halaman saja, yaitu untuk halaman pertama NIK eKTP, kemudian ada nama sesuai KTP, alamat email, dan nomor telepon. Sedangkan terdapat button lanjut yang mana akan melanjutkan halaman kedua itu buat kata sandi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang halaman lupa kata sandi. Nah, ini merupakan sebuah halaman lupa kata sandi yang berfungsi jika user ingin login dan lupa terhadap kata sandi yang pernah dibuat user, maka user cukup memasukkan nomor handphone yang terdaftar, yang kemudian akan dikirimkan pada OTP. Nah, dari segi desainnya, menurut kami telah menyimpang desain error, yang mana pelanggarannya ketika user sedang masukkan nomor telepon, jika nomor telepon ini diklik, maka akan keluar keyboard, di mana ketika user ngetik nomor telepon ini, button kirim kode ini akan berada di antara garis dan nomor handphone ini, maka itu akan menyusahkan user sendiri dalam menginput nomor teleponnya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang halaman beranda. Nah, ini merupakan sebuah halaman beranda, yang mana halaman beranda ini merupakan halaman awal dari sebuah aplikasi Signal. Nah, di sini bisa kita lihat di halaman ini banyak sekali bermacam fitur, seperti cara bayar, peraturan, info samsat, kemudian di sini juga ada tambah kendaraan bermotor, dan lainnya. Kemudian halaman ini berfungsi sebagai halaman pertama yang dilihat oleh user ketika masuk ke dalam aplikasi setelah login. Nah, di sini menurut kami tidak ada pelanggaran yang terjadi terhadap desain menurut prinsip Don Norman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan halaman cara bayar. Nah, ini merupakan halaman dari cara bayar, dari fitur cara bayar. Nah, di sini menampilkan beberapa jenis dari bank, yang mana jika user mengklik salah satu jenis bank tersebut, maka akan muncul informasi tata cara pembayaran. Nah, menurut kami pula dari segi desain, tidak ada aturan yang melanggar terhadap prinsip Don Norman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang halaman info Samsat, yang mana di sini bisa kita lihat terdapat beberapa lokasi dari Samsat tersebut yang ada di Banda Aceh. Nah, adapun halaman ini sebagai informasi kepada user terkait lokasi Samsat yang ada di Banda Aceh. Dari segi desain, di sini menurut kami telah melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan prinsip Don Norman, yaitu di real world knowledge, yang mana ini melanggar penamaan nama fitur. Nama judul ini yang harusnya itu info lokasi Samsat atau lokasi Samsat saja.
karena lebih cocok untuk isi dari halaman tersebut. Kemudian, simplify yang mana melanggar menurut kami warna tulisan biru itu membuat, kurang nyaman di mata apalagi bagi, eee, orang yang mempunyai masalah pada mata. Adapun solusi atau rekomendasi dari kami yaitu ubah warna biru itu menjadi warna yang mudah diterima oleh mata. Oke, sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan saya sambung ke halaman berikutnya yang mana terdapat halaman peraturan yang mana setelah diamati terdapat beberapa peraturan mengenai pajak yang mana perkiraan halaman ini berfungsi untuk menampilkan peraturan tentang samsat yang bertujuan untuk dapat melakukan pengunduhan terkait isi dari peraturan lebih detail. Pada halaman ini terdapat heuristik yang mana permasalahan pertama pada bagian constraint tampilannya tidak rapi dan kurang menarik. Solusinya buat tampilan yang lebih sederhana dan rapi. Sedangkan dari design for error-nya yaitu tidak menampilkan pesan error ketika user klik unduh di perangkat iOS. Sarannya hendak menampilkan pesan error sehingga user tidak kebingungan terkait tidak dapat mengunduh. Selanjutnya pada halaman FAQ setelah diamati terdapat pertanyaan yang sering diajukan. Perkiraan halaman ini berfungsi sebagai informasi terkait pernyataan-pernyataan yang sering ditanyakan oleh user. Sedangkan tujuannya dapat membaca list pertanyaan yang telah ditampilkan. Pada halaman ini terdapat heuristiknya, yang mana pertama, halaman terlalu penuh dengan tulisan yang rapat. Sarannya, jawaban yang ditampilkan dari pertanyaan hanya ketika user butuh mengklik pertanyaan tersebut. Dan heuristik kedua, bagian constraint, yaitu tulisan sangat berdekatan dan size-nya kurang besar. Disarankan supaya tidak berdekatan diberi jarak antar baris. Pada halaman notifikasi, setelah diamati terdapat info terbaru dan transaksi, yang mana perkiraan halaman ini menampilkan pemberitahuan kepada pengguna terhadap informasi terbaru mengenai event yang berhubungan dengan samsat dan transaksi, yang mana dilakukan oleh user dapat mengetahui info terbaru dari samsat dan melihat riwayat transaksi. Adapun heuristik pada halaman ini yaitu simple text yang mana kotak untuk info terbaru terlalu besar. Hendaknya seharusnya ukuran kotak mengikuti isi dari info tersebut. Sedangkan heuristik kedua yaitu constraint, di sini penulisan judul terlalu kecil. Solusinya size untuk penulisan judul diperbesar. Pada halaman transaksi, setelah diamati terdapat riwayat transaksi, sedang proses, dan transaksi. Perkiraan halaman ini untuk menampilkan informasi data atau status yang sedang berlangsung yang telah selesai. Adapun tujuannya tidak diketahui karena kurangnya informasi dan juga tidak ada riwayat telah melakukan transaksi. Pada bagian ini terdapat heuristik reward yang mana kata transaksi kurang cocok digunakan karena tidak menjelaskan apa yang akan dimunculkan ke halaman tersebut. Sarannya diubah menjadi selesai karena pasangan dari sedang diproses yaitu selesai. Permasalahan kedua yaitu tidak dapat digeser layar dari fitur sedang proses ke transaksi.
sarannya buat desain yang dapat digeser layar ke kanan dan ke kiri saat ingin berpindah dari sedang proses ke transaksi. Selanjutnya pada halaman pengesahan STNK, setelah diamati terdapat halaman pembayaran pajak dan transaksi. Perkiraan pada halaman ini yaitu menampilkan pemberitahuan kepada pengguna terhadap informasi terbaru mengenai event yang berhubungan dengan samsat dan transaksi, yang mana bertujuan untuk agar user dapat mengetahui info terbaru dari samsat dan melihat riwayat transaksi. Sedangkan pada halaman pengesahan STNK ini tidak ada heuristik yang kami dapatkan. Sekian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Birrul Walidain, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai rangkuman temuan dan rekomendasi yang kelompok kami kerjakan. Selanjutnya adalah pada page pengaduan, pada aplikasi Signal. 5 second test yang kami kerjakan bersama-sama, kami menemukan beberapa fitur pada page atau halaman ini, yaitu FAQ, kontak samsat, dan hubungi kami. Kami perkirakan halaman ini berguna untuk sebagai tempat melakukan pengaduan pengguna terhadap sistem layanan digital pada aplikasi. Yang bisa dilakukan pada page ini adalah user dapat menuliskan kendala yang sedang dihadapi di form tersebut. Yang mana jika user memilih untuk menghubungi kami, maka akan dipindahkan ke dalam web samsatdigital.id, yang mana user diharuskan mengisi form pengaduan. Lalu pada halaman pengaduan terdapat kontak samsat berupa web dan email yang bisa dihubungi oleh user. Yang mana juga jika user memilih untuk fitur FAQ, maka akan diarahkan kepada page FAQ. Untuk heuristic evaluation, tidak ada aturan yang dilanggar pada page ini berdasarkan Don Norman's 7 Design Principles. Baik, untuk selanjutnya ada di page profil. 5 second test yang kami dapat adalah foto profil berupa icon profil di sini. Lalu terdapat fitur ubah profil bagi pengguna, ubah kata sandi, syarat dan ketentuan dari aplikasi dan kebijakan aplikasi. Perkiraan halaman ini berguna untuk melakukan ubah profil, ubah kata sandi, dan mendapatkan informasi persyaratan dan ketentuan serta kebijakan privasi. Apa yang bisa dilakukan user pada page ini adalah user dapat mengubah profil dan dapat mendapatkan informasi mengenai kebijakan dan syarat serta kebijakan privasi. Untuk heuristic evaluation tidak ada aturan yang dilanggar pada page ini. Selanjutnya adalah page ubah profil. Yang dapat dilihat pada halaman ini pada 5 second test adalah upload ubah foto profil, nick ektp yang tidak dapat diubah untuk akun yang sudah didaftarkan. Lalu selanjutnya adalah ubah nama, ubah email jika belum terverifikasi, nomor handphone. Perkiraan halaman ini digunakan untuk apa adalah untuk melakukan upload atau update foto profil dan nama, melihat nick ektp, email, dan nomor handphone. Untuk apa yang bisa dilakukan adalah user dapat mengubah foto profil, nama, email, dan email yang belum terverifikasi. Juga tidak ada aturan dari Don Norman ya desain principle yang dilakukan yang terdapat pada page ini. Baik, untuk selanjutnya adalah page ubah kata sandi. Yang dapat dilihat pada 5 second test ada logo samsat, input kata sandi baru, input dan konfirmasi kata sandi baru. Kami perkirakan halaman ini berguna untuk mengubah kata sandi. Seperti nama page-nya, yang bisa dilakukan user di sini adalah user dapat melakukan perubahan kata sandi dengan memasukkan kata sandi lama dan memasukkan kata sandi baru. Juga tidak ada untuk heuristic evaluation tidak ada aturan Don Norman 7 Principle yang terdapat pada page ini. Lalu yang selanjutnya adalah page syarat dan ketentuan. Pada page ini terlihat perjanjian penggunaan aplikasi, hak kekayaan intelektual, dan penyalahgunaan aplikasi. Kami perkirakan halaman ini berguna untuk menampilkan hak dan kewajiban pengguna aplikasi. Serta apa yang bisa dilakukan pada halaman ini adalah user harus menyetujui perjanjian yang telah ditampilkan. Untuk heuristic evaluation, ada aturan Don Norman 7 Principle yang dilanggar pada page ini, yaitu ada visible execution dan evaluation. Pelanggarannya berupa deskripsi terlalu panjang,
Dan rekomendasi kami pada page ini adalah tampilan tidak perlu diperbaiki karena tulisan memenuhi, maksudnya tampilan perlu diperbaiki karena tulisan memenuhi satu halaman, sehingga menyulitkan user untuk membaca syarat dan ketentuan pada aplikasi ini. Lalu selanjutnya adalah page privasi, maksudnya page kebijakan privasi. Untuk yang terlihat pada page ini pada 5 second test adalah kebijakan privasi yang ditawarkan aplikasi. Perkiraan halaman ini adalah untuk menampilkan kebijakan privasi aplikasi. Dan apa yang bisa dilakukan user pada halaman ini adalah user dapat membaca dan mengetahui kebijakan privasi aplikasi untuk melindungi privasi pengguna. Untuk heuristic evaluation, tidak ada aturan Downs Norman 7 design principle yang dilanggar pada page ini. Baik, selanjutnya mungkin itu sudah semua